Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan Cek Mimin. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Jinnah yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua semakin penasaran. Di episode kali ini terlihat si Arman yang baru saja ditransfer uang oleh Bu Nadia sebanyak 500 juta. Bu Nadia menyarankan agar Arman pergi keluar kota atau ke tempat sejauh mungkin supaya mereka aman. Jadi Tante Nadia ingin Arman untuk bersembunyi sampai keadaan aman terkendali. Ketika si Arman sedang berpikir bagaimana dan menggunakan apa ia pergi, tiba-tiba ada seseorang yang teledor memarkirkan motornya karena tidak tahan untuk membuang air kecil. Tentu saja itu sasaran empuk untuk Arman. Dengan segera Arman membawa motor itu secara ugal-ugalan. Tapi si Arman berhasil ditendang oleh sang pemilik ke sebuah sungai yang mengikutinya di belakang. Pemilik motor mengira Arman tenggelam dan meninggalkan si Arman. Padahal si Arman sengaja tidak muncul ke permukaan untuk menunggu situasi aman. Sedangkan Nadia setelah mentransfer Arman, ia berpikir untuk lebih hati-hati terhadap Vero yang bisa saja menghancurkannya dengan rahasia yang selama ini disembunyikannya. Lalu datanglah si Yuni yang memberitahukan bahwa ada tukang listrik utusan Pak Rahmat. Namun Nadia menyuruh Yuni untuk mengenselnya dan juga menyuruh Yuni untuk mengawasi rumah sebelah dan sebuah apartemen. Nadia mengirim tukang listrik masuk ke rumah Bu Indri dan menaruh sebuah kamera di pas bunga dan di beberapa titik lainnya. Ternyata tidak hanya di rumah Bu Indri, melainkan di rumah Tante Vero juga. Sungguh cerdik sekali Tante Nadia ini ya Besti. Jadi Tante Nadia bisa mengontrol apapun yang dilakukan Tante Indri dan Tante Vero. Terbukti ketika Tante Vero membuka sebuah paket yang berisi sebuah gelang nama bertuliskan Miranda. Itu langsung terhubung ke handphone Nadia ya guys. Nadia merasa heran kenapa Vero bisa mendapatkan gelang nama tersebut. Lalu Vero pergi untuk bertemu teman-temannya yang dulu sama-sama pernah bekerja di klinik tersebut. Di saat Vero sedang seru ngobrol bareng teman-temannya, tiba-tiba Nadia muncul dan memanggil salah satu teman Tante Vero langsung menemuinya secara privat. Pembicaraan mereka membuat penasaran karena Nadia meminta ibu itu untuk tetap menjaga rahasianya, di mana masa lalu itu tetap dirahasiakannya. Namun ibu itu meyakinkan bahwa ia sudah merusak semua bukti, jadi aman untuk Tante Nadia. Akhirnya Pak Sutri kita sampai ke rumah juga nih Besti. Ketika Sipa masuk ke dalam, tapi Dapri mendengar langkah kaki seseorang dan dia berusaha mencarinya. Tiba-tiba muncullah Alina dan langsung memeluk Dapri. Semakin Dapri ingin lepas, maka Alina pun semakin kuat memeluk Dapri. Kemudian Sipa pun datang dan mendorong Alina untuk tidak melakukan hal yang kurang sopan. Ya, Alina yang sekarang sudah berubah. Alina yang dulu telah tiada karena telah dicuri
atau bahkan dirampas cinta sejatinya oleh Sipa. Sipa pun berkata kalau itu sudah kehendak yang di atas, jadi Alina harus menerimanya dan berlalu pergi meninggalkan Alina. Di malam harinya Sipa berdoa untuk Alina supaya diberikan jodoh yang baik dan menyayanginya. Sedangkan Alina di lampu merah tiba-tiba saja melihat Ilham. Ia pun berusaha untuk menghentikan Ilham. Mereka pun berbicara. Bahkan Alina mengajak Ilham untuk bekerja sama kembali. Jika ia tidak mau, Alina pun mengancam akan membuat rencana yang bisa membahayakan Sipa. Tentunya itu membuat Ilham galau ya guys, antara mau dan tidaknya. Yuk saksikan terus kelengkapan dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.